Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua, para bunda-bunda? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini temenin aku budgeting lagi ya teman-teman. Dan ini dia uangnya yang selama 1 minggu udah aku kumpulkan. Aku taruh di dompet kayak gini dulu ya. Nanti kalau udah tanggalnya baru aku cash stuffing gitu ya teman-teman. Dan untuk yang pertama tadi itu ada yang aku pisahkan, itu yang uangnya rada-rada bagus ya teman-teman karena mau aku pakai saving. Dan ini dia untuk yang agak apa ya lecek-lecek gitu biasanya aku pakai ya untuk belanja ataupun untuk bayar tagihan gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, "Bun, kok uangnya baru-baru?" Enggak juga sih ya. Jadi aku tuh pilih aja kalau yang sekiranya masih bagus, aku simpen gitu ya, aku pakai ke saving gitu ya teman-teman. Dan budget kali ini tuh ada sebanyak 440.000 itu untuk di bulan November week keempat ya teman-teman. Terhitung dari tanggal 19 sampai tanggal 24. Alhamdulillah ya di bulan November ini nggak terlalu over budget ya walaupun sisaannya juga itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Dan ini dia untuk budget plan aku kemarin itu untuk savingnya baru 20.000 dan aku tambahin jadi 60.000 ya. Kalau untuk kewajiban ada 120.000. Terus juga untuk di living ada 260.000 ya teman-teman. Jadi pas totalnya ada 440.000 untuk seminggu ke depan. Jadi aku tuh mengaturnya untuk 5 minggu karena aku tuh lebih nyaman ya. Buat teman-teman boleh dibikin 7 hari atau 6 hari. Tinggal disesuaikan aja dengan tingkat kenyamanan ya. Nah kalau aku tuh kayak ngerasa enjoy kalau 6 hari. Dan ini dia untuk di bagian living aku taruhnya di dompet mingguan kayak gini ya teman-teman. Banyak banget yang nanyain dompet ini. Namanya dompet Melza ya dan warnanya itu punya aku Dusty Pink ya teman-teman. Warnanya tuh ada banyak banget. Teman-teman tinggal pilih aja warna apa. Biasanya itu ada promo di warna-warna tertentu gitu ya. Lanjut aku mau isi dompetnya di bagian groceries. Ini masih ada harusnya 7.000 ya, tapi 1.000-nya tuh aku pakai buat apa ya kemarin tuh lupa. Dan aku tambahin 30.000 jadi totalnya ada 36.000 ya teman-teman untuk belanja bulanan gitu. Terus untuk belanja mingguan alhamdulillah masih cukup 135.000. Nah aku tuh timnya food prep tapi per 3 hari gitu ya teman-teman. Aku tuh nggak langsung seminggu karena menurut aku kalau seminggu itu mubazir. Kadang kan aku tuh moodnya berubah gitu ya. Misalkan aku udah beli sayur ini tapi nggak aku masak kan sayang ya. Jadi mendingan aku per 3 hari dan nggak terlalu lama juga food prepnya. Buat teman-teman kalau mau langsung nyetok seminggu itu nggak apa-apa banget ya. Tinggal disesuaikan aja nyamannya di mana. Yang penting makanannya itu nggak mubazir ya teman-teman. Lanjut untuk di bensin aku tambah 5.000. Jadi totalnya udah ada 15.000 ya. Kemungkinan bensin ini bakalan langsung aku beliin ya teman-teman. Terus lanjut lagi ini ada ini ada jajan anak ya teman-teman. Ini aku budgetinnya tuh harusnya 30.000 tapi kelebihan 5.000 ya. Jadi ini ada recehannya gini. Aku budgetinnya 30.000 per harinya tuh jadi maksimal 5.000 aja ya teman-teman. Terus lanjut lagi tuh ada dana tak terduga minggu ini tuh kebagian 20.000 aja ya teman-teman. Ini tuh kayak dana cadangan aja, misalkan ada budget yang kurang baru aku pakai ya. Kalau enggak ya berarti enggak aku pakai. Terus untuk kebutuhan anak, di sini aku budgetkannya 20.000 karena kebetulan susu dia tuh masih banyak. Sebelumnya aku tuh udah beli yang kotak besar jadi masih aman ya. Ini tuh kayaknya mau beli krayon gitu ya teman-teman atau apalah dia tuh lagi kepingin buat gambar-gambar katanya mah. Nanti aku beliin dari sini aja lah ya. Nanti kalau kurang baru ditambahin dari tabungan anak. Lanjut untuk jajan istri ada 20.000 juga ya teman-teman. Dan udah selesai budgeting di kategori living. Jadi untuk kemana-mana aku bawanya dompet kecil ini aja ya teman-teman. Dan untuk plannya ini aku singkirin aja karena agak sempit ya di meja aku yang kecil ini. Lanjut, aku tuh mau isi ke bagian tagihan ya, tagihan bills atau yang bayarnya itu nggak setiap minggu ya teman-teman. Yang pertama ini ada kuota, seperti biasa kuota seminggunya itu aku budgetkan 20.000. Karena aku belinya itu per 2 minggu sekali gitu ya teman-teman. Tapi kadang juga belum ada genep
2 minggu udah habis gitu. Yang penting aku budgetkan aja ya teman-teman. Terus lanjut lagi kalau untuk beras, aku tuh kemarin baru beli beras yang 5 kilo dan ini tuh ada sisanya. Jadi aku minggu ini tambahin sebanyak 20.000 aja ya. Nah, jangan salfok, itu ada asisten aku ya teman-teman lagi bantuin. Untuk di beras ada 82.000, alhamdulillah. Jadi jangan sampai beras habis duitnya itu belum kekumpul ya teman-teman. Karena aku tuh belinya langsung yang 5 kilo ya, nggak yang per kiloan. Di sini tuh nggak per liter ya teman-teman, per kilo. Jadi kalau ngecer itu per kilo gitu. Untuk gas ini aku baru beli, jadi aku tambahin aja 5.000 ya. Lanjut untuk di listrik. Listrik ini udah minggu kedua ya aku ngisinya. Sebelumnya ada 70.000 dan minggu ini aku tambahin 70.000 lagi. Jadi totalnya udah ada 140.000 ya teman-teman untuk pembayaran di bulan Desember. Alhamdulillah ini kita sedikit demi sedikit mencicil ya. Karena untuk listrik dan BPJS itu lumayan ya tagihannya, itu sekitar 350 ribuan atau paling banyak itu 360 ya. Jadi naik turun gitu ya teman-teman, karena listriknya di sini tuh masih pasca bayar. Untuk iuran aku tambahin 5.000, jadi udah ada 10.000 ya teman-teman untuk pembayaran di bulan Desember juga. Daripada aku masukin dompet kan ketebelan, lebih baik aku pisahin gini ya. Next aku tuh mau ke bagian saving. Alhamdulillah bisa isi amplop lagi ya teman-teman, happy banget. Jadi untuk saving amplop ini nomor 1 sampai 40, sorry, aku isinya 15.000, dari 41 sampai 100 aku isinya 10.000 ya teman-teman. Jadi kalau goals tuh ada 1.200.000. Semoga bisa goals ya teman-teman, amin. Buat yang lagi berjuang buat menuhin amplop, semangat ya, nggak apa-apa ngisinya satu-satu kayak gini ya teman-teman. Dan ini aku udah sampai di nomor 67, alhamdulillah. Kurang lebih masih ada 33 amplop lagi. Bismillah ya teman-teman. Semoga sebelum lebaran udah goals ya. Karena aku tuh sebenarnya udah ada keinginan kalau goals tuh mau buat apa. Lanjut kita itu tandain dulu untuk di bagian trackernya. Aku seneng banget sih ngelihatnya warna-warni gitu ya. Kalau untuk tracker yang lain itu kan aku biasanya milihnya satu warna, tapi kalau yang ini warna-warni kayak lebih cakep aja ya, aku lebih semangat. Nah, gimana nih buat tabungan lebaran teman-teman? Apakah udah setengah perjalanan atau bahkan udah goals? Nah, kalau aku tuh masih cimit-cimit ya teman-teman. Minggu ini aja aku cuman bisa isinya 10.000, jadi aku bisa nandainnya itu satu angka aja. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, namanya juga nabung, kadangan bisa banyak, kadangan sedikit, kadangan juga nggak bisa nabung, ya udah. Namanya juga budgeting itu nggak selalu mulus ya. Kita tuh harus mementingkan kewajiban, kebutuhan dulu, baru dia bisa saving, ya nggak sih teman-teman. Jadi di lebaran udah ada 750.000 ya, bismillah, semoga sekitaran bulan Februari sampai Maret udah goals ya, amin. Semangat ya buat kita semua yang lagi berjuang buat nabung, yang nggak punya THR, nggak apa-apa, semangat, kita bisa nabung sendiri kok. Walaupun nominalnya itu menyesuaikan ya teman-teman. Lanjut kesehatan aku tambahin 5.000, so totalnya udah ada 45.000. Terus dana sosial juga aku cuman bisa tambahin 5.000. Ini udah ada sebanyak 55.000 ya. Alhamdulillah walaupun sedikit demi sedikit tapi update terus gitu, aku aja udah senang ya. Lanjut untuk pajak kendaraan aku, di sini aku juga tambahinnya tuh 5.000 aja ya teman-teman. Dan jadi totalnya udah ada 50, 60, 70, 80.000 ya. Kemungkinan nextnya aku bakalan bikin challenge lagi untuk pergantian SIM ya. Jadi setahun lagi aku tuh bakalan ganti SIM di Desember 2025. Jadi aku nanti mau bikin lagi kayaknya sih ya, mini sinking fund. Biasanya sih ganti SIM itu sekitar ya kurang lebih 200 lah ya, atau 250, nanti aku bakal buat lagi. Lanjut kita ke binder saving. Nah, ini dia ya. Aku tuh seneng banget sih binder ini tuh, kelihatan mewah gitu ya teman-teman, walaupun harganya murah. Untuk di tabungan pendidikan, kebetulan anak aku tuh dikasih sama mbah akungnya sebanyak 50.000. Ini aku simpen di dompet ini dulu ya, biar terpisah gitu ya teman-teman. Jadi 40.000-nya mau aku masukin ke tabungan pendidikan, dan 10.000-nya aku mau masukin ke tabungan anak ya teman-teman. Jadi aku ambil dulu nih kembaliannya. Total di tabungan pendidikan sudah ada 80.000. Ini untuk pembayaran di bulan Desember ya. Jadi anak aku tuh walaupun belum sekolah tapi kayak udah ada tagihannya gitu ya.
Tapi kalau nggak gini tuh aku nggak konsisten teman-teman, karena kan jangkanya tuh panjang dan budgetnya juga dibutuhkannya tuh banyak, makanya aku konsisten nabung pendidikan ya. Ini aku udah masukinnya untuk tabungan anak, ini kemungkinan sih mau beli sesuatu, kemarin juga aku tuh habis beliin, apa namanya, pelampung gitu ya buat anak aku, katanya mau berenang, jadi aku pakainya dari situ teman-teman. Next, tabungan darurat aku tambahin 20.000 jadi udah ada 90.000 ya teman-teman. Kalau nggak kepake nanti mau aku store tunai. Tapi kalau kepake ya udah ya namanya juga tabungan, kadang kala harus kepake daripada kita nambahin hutang ya kan. Lanjut dana pensiun, kebagiannya cuman 5.000 ya teman-teman sisaan. Nggak apa-apa yang penting ada tambahnya walaupun sedikit ya. Jadi totalnya sudah ada 45.000 di dana pensiun. Alhamdulillah ini udah selesai untuk budgeting dan saving aku kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah selalu support channel aku, yang udah komen positif, yang udah ngikutin aku dari lama. Terima kasih banyak. Semoga kalian juga lancar selalu budgeting and savingnya. Pokoknya terima kasih. Assalamualaikum. Bye.